Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arvin Nurul Robi dari kelas 2D4 LKA tantangan NRP 002. Di sini saya akan mempresentasikan tentang PNPI Position Control according to Specification, yang dimana merupakan penggunaan metode kontrol proporsional dan proporsional integral untuk mengatur posisi suatu sistem seperti motor DC sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan. Dalam konteks ini, spesifikasi merujuk pada persyaratan atau parameter yang harus dipenuhi oleh sistem yang dikendalikan. Spesifikasi ini bisa berupa nilai-nilai tertentu terkait dengan respon sistem, seperti waktu penyelesaian, presisi posisi, overshoot, settling time, atau toleransi terhadap gangguan eksternal. Penggunaan metode P dan PI dalam kontrol posisi memungkinkan sistem untuk mencapai target yang diinginkan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan. Lalu ada data percobaan, di mana pada percobaan ini kami menentukan KP dan KI-nya secara random agar mendapatkan hasil yang tidak terlalu overshoot. Lalu dari data percobaan ini akan dicari persen overshoot dan peak time-nya. Untuk mencari persen overshoot dan peak time membutuhkan zeta dan omega n, di mana zeta memerlukan P1 dan omega n. Untuk mengetahui zeta, lalu omega n yaitu mewakili frekuensi natural atau frekuensi resonansi dari sistem yang dikendalikan. Frekuensi natural yaitu frekuensi di mana sistem akan berakhir secara alami jika tidak ada penguatan atau pemberian energi eksternal. Dalam konteks kontrol P dan kontrol posisi, omega n digunakan untuk menentukan tingkat kecepatan respon sistem terhadap perubahan dalam set point atau input. Lalu omega n dapat diketahui dengan menggunakan rumus Kp sama dengan omega n kuadrat per km, di mana akan berpindah ruas, di mana km akan dikalikan Kp. Setelah hasilnya ketemu akan diakar dan hasilnya ketemu 2,53 ini untuk omega n. Lalu ada P1 pada kontrol P dan proporsional integral. P1 adalah untuk mengontrol respon sistem terhadap kesalahan antara set point dan posisi aktual. Dalam kontrol proporsional, P1 mengatur respon secara linear terhadap kesalahan, sementara dalam kontrol proporsional integral, P1 juga mempengaruhi kontribusi komponen proporsional terhadap respon keseluruhan sistem. Pemilihan nilai yang tepat untuk P1 sangat penting. Mengapa? Karena P1 itu didapatkan untuk mencapai keseimbangan antara kecepatan respon dan stabilitas sistem. Lalu untuk mencari P1 bisa dengan menggunakan rumus KI sama dengan omega n kuadrat dikali P1 per km, yang dimana akan terjadi perpindahan ruas lagi. KM dikalikan dengan KI, lalu akan dibagi dengan omega n lalu diakar, yang hasilnya ketemu 2,00011. Nah, karena omega n dan P1-nya telah diketahui dan KM sudah ada pada data, dapat kita cari zeta-nya. Zeta merupakan sistem dapat diatur untuk mencapai keseimbangan yang optimal antara kecepatan respon, stabilitas, dan mengurangi osilasi yang tidak diinginkan, yaitu kegunaan dari zeta. Dan mengurangi, oleh karena itu, faktor redaman memainkan peran kunci dalam desain dan tuning kontrol P dan PI untuk aplikasi yang berbeda. Lalu untuk zeta dapat diketahui dengan menggunakan rumus Kp sama dengan omega n kuadrat ditambah dengan 2 dikali zeta dikali dengan omega n dikali P1 sama per km, yaitu akan didapatkan zeta sebesar minus 0,00704 ini ya.
Lalu karena Z sudah diketahui, maka percent overshoot akan bisa dicari dan didapatkan persen overshootnya sebesar 22,1%. Lalu untuk peak time-nya dapat diketahui karena omega N dan Z-nya sudah diketahui dan hasilnya 1,24 second. Dari praktikum yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa kontrol PI kontrol proporsional dan proporsional integral sangat bermanfaat dalam aplikasi di mana kecepatan respon dari stabilitas jangka panjang sangat penting, seperti dalam kontrol posisi motor DC pada sistem otomatisasi industri. Dengan menggunakan pendekatan ini, kami dapat mencapai performa yang optimal dan dapat mengurangi overshoot yang tidak diinginkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.